food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, kenapa rasanya gembiranya begitu dahsyat? Ya, Bung Alfian terbawa hype Pilpres nih Bung Alfian. Ya, Bung Alfian, langsung saja bersyukur kita kepada Allah. Langsung Bung Alfian merespon yang tadi malam. Apa yang ingin Bung Alfian sampaikan tentang debat tadi malam, Bung Alfian? Silakan. Jadi pada pertemuan semalam, sebuah acara yang sangat spektakuler, dan saya tidak ingin berlebih-lebihan bahwa dari semua yang muncul yang sangat stabil secara emosional, secara intelektual, secara kesahajaan, secara kepatutan seorang pemimpin, ada pada Pak Anies Rashid Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek penguasaan dan agresivitas gagasan, itu memang dimunculkan dengan sangat sungguh-sungguh oleh Pak Ganjar Pranowo. Yang ketiga, Bapak Prabowo Subianto, sangat kelihatan beliau sudah fatik, ya, sudah lelah dan sangat emosional dan sangat dikit-dikit memuji Pak Ganjar, Dan kelihatannya semalam itu tetap juara kelasnya atau juara satunya tetap nomor satu. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang debat tadi malam itu kita bisa melihatlah cara Anies mengganggu psikis orang, Bung Alfian. Nah, tapi yang saya salut dari Pak Anies adalah beliau ini bisa menyerang ya. Dalam artian kan kalau debat itu emang saling serang ya, Bung Alfian. Pihak 02 selalu menganggap Anies itu menyerang pribadi. Nah, padahal menurut saya Pak Anies itu menyerang kebijakan yang gagal, track record Prabowo yang hancur-hancuran. Nah, mungkin yang ingin saya langsung tanyakan kepada Bung Alfian adalah, saya melihat Prabowo itu kena mental, Bung Alfian. Panik, emosi, dan banyak blunder ketika ditanya soal food estate. Nah, ini kan seperti ada yang ditutupi nih Bung Alfian dari food estate ini. Nah, menurut Bung Alfian, perlu nggak sih ke depannya kasus food estate ini diusut total, Bung Alfian? Gimana Bung Alfian? Ya, nanti ada dua hal yang harus didalami, yaitu food estate, yang satu lagi adalah pembelian alutsista yang belasan triliun itu. Kalau menurut saya ini persoalan serius, ya. Apalagi kemudian kan dilakukan kompensasi atau diadakan proses pergantian yang sesungguhnya juga tidak memberikan garansi akan keuntungan dan kemanfaatan buat para petani. Kemarin itu kan kerugiannya juga triliunan. Terus diganti lagi dengan namanya varietas tertentu, dengan produk tertentu yang juga ditanam di tempat yang sama, yang itu tidak berangkat daripada basic by riset. Ini memang sebenarnya kalau mau kita tarik, ini juga terjadi di awal periode Pak SBY dulu. Semua orang dulu punya pengetahuan bagaimana ada sebuah varietas beras yang juga kerugiannya triliunan. Nah, untuk kembali kepada food estate, menurut saya dibuatkan saja sebagai sebuah law enforcement, sebagai bentuk penegakan hukum yang normatif saja, karena bukan hanya soal food estate, termasuk persoalan-persoalan hukum
yang membuat kita tetap bertanya-tanya tentang satu bundel buku, buku yang tebalnya hampir 400 halaman yang dituliskan oleh Dr. Marwan Batubara, misalnya banyak hal, Bung Kameramen. Makanya saya berharap dengan hari-hari sekitar 30-an hari ke depan ini, kita bisa melakukan diskusi-diskusi atau pembacaan berita yang membuat kesadaran itu sampai ke pedalaman, sampai ke desa-desa, dan dengan hal-hal yang mungkin sangat yang sangat subjektif dan sifatnya alami dan mudah dipahami bahwa kita butuh pemimpin yang bisa memandu seluruh potensi masyarakat Indonesia. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Menarik yang Bung Alfian sampaikan bahwa memang apalagi ketika Prabowo membahas hutang, Bung Alfian. Ketika dia merespon soal hutang. Nah, jawaban Prabowo itu lebih seperti ingin membela Jokowi, Bung Alfian. Segitu mah kecil, nggak mengganggu gitu. Padahal kan yang sering Bung Alfian sampaikan, kita itu hutang segini aja udah babak belur, ditambah kita kan punya hidden debt atau hidden hutang, Bung Alfian. Nah ini kan iya, betul. Saya rasa Bung Alfian, apa yang diomongin Prabowo tentang hutang itu bukan Prabowo banget, Bung Alfian. Saya tidak melihat keorisinalan Prabowo saat merespon itu. Nah mungkin itu yang satu yang bisa Bung Alfian respon. Yang kedua, saya melihat Pak Prabowo ini selalu membela diri begini, Bung Alfian. Loh, itu pesawat yang kita beli itu memang second, tapi umurnya masih layak. Nah, kalau Bung Alfian merespon itu bagaimana? Nah, yang ketiga, kita kan sama melihat Bung Alfian bahwa Prabowo kurang bisa menguasai atau memberikan penjelasan yang singkat. Nah, dia selalu mengajak Anies untuk ngobrol berdua, Ganjar ngobrol berdua, tertutup. Ketika disindir, baru bilang, yuk kita terbuka aja. Itu terkesan emosional dan emang sepertinya ada yang ditutupi. Mungkin gimana responnya Bu Alfian? Yang pertama soal hutang ya. Kalau kita menyimak penjelasan beberapa orang yang punya kesungguhan memahami konstelasi internasional, menurut penjelasan Bosman Mardigu dalam beberapa postingan beliau, itu utang kita sudah menembus 10 ribuan triliun. Itu menurut penjelasan beliau di salah satu kan hampir tiap hari beliau mengeluarkan analisa situasinya. Nah, terus utang yang lain adalah utang BUMN dan utang swasta. Nah, yang jumlahnya itu memang perlu ya katakanlah apakah PPATK, apakah KPK, apakah Bareskrim, apakah pihak-pihak terkait itu harus bisa juga menjelaskan. Nah, untuk kembali soal itu, maka persoalan hutang ini persoalan yang sebetulnya sudah membuat alasan kuat kita untuk memecat, mengimpeach atau menuntut mundur orang yang bernama Jokowi. Itu sejak hutang kita menembus angka 7.000, berarti 2 tahun yang lalu. Yang kedua, tentang alutsista yang second atau yang sudah kadaluarsa atau yang lama, itu persoalannya tidak sederhana. Ketika alutsista itu second atau sudah ya katakanlah barang BS ya, itu bukan persoalan masih bisa dipakai. Sejauh mana kemudian pesawat tersebut atau alat-alat tersebut bisa terkoneksikan dan terorganisasikan dengan alat-alat kontrol dan alat-alat yang terbitan baru. Itu pada kerja sinkronisasi, koordinasi. Boleh jadi kecanggihan 4.0, 5.0 yang dimiliki oleh alat-alat terbaru yang berfungsi sebagai alat penyebar sinyal atau alat untuk memberikan kode tertentu, itu nggak bisa terbaca oleh alat-alat yang lama. Karena yang lama itu menurut yang saya tahu itu antara 5 sampai 25 tahun yang lalu, Bung Kameramen. Bukan lamanya baru ketemu angka setahun 2 tahun, tidak, yang jelas lebih dari 5 tahun. Jadi pembelian alutsista itu kan oleh Bu Koni Rahakundini Bakri itu kan sempat dipersoal dan dia sangat sengit menyoal pengeluaran yang sifatnya sia-sia, pengeluaran yang sifatnya tidak prioritas. Itu belasan triliun loh, Bung Kameramen. Artinya hampir di semua sektor kita punya persoalan yang membuat keuangan negara memang mengalami kebocoran dan bentuk-bentuk yang boleh dibilang tidak relevan atau tidak prioritas. Mengerikan memang, Bung Kameramen, kalau kita ulas ini, maka kata kuncinya
kita memang tidak membutuhkan pemimpin yang cuma lip service atau tukang bohong atau menutup-nutupi kebohongan demi kemenangan. Itu tidak bisa kita biarkan. Dan ini artinya hari-hari penentuan harus diiringi dengan kerja-kerja yang menunjukkan kita bisa memenangkan pasangan nomor 1 untuk bisa menang di atas 2 digit. Bung Alfian, saya menangkap bahwa yang sering Bung Alfian ingatkan memang ini kalau dibiarkan ya sama juga Jokowi yang menang, kroni-kroninya, kawan-kawannya ya kita umat Islam dizolimi terus. Nah, Bung Alfian mungkin untuk akhir sesi merespon debat tadi malam, Bung Alfian. Ada satu hal yang menurut saya pendukung Prabowo merasa Prabowo diserang pribadinya adalah ketika Prabowo dipersoalkan tanahnya, Bung Alfian. Jadi kan Anies mengatakan hal yang sama yang dikatakan Jokowi dulu, Bung Alfian. Kan dulu Jokowi debat 2019 mengatakan Prabowo punya sekian ratus ribu hektar, Prabowo mengiyakan. Kemudian Anies juga menarasikan yang sama, bagaimana mungkin seorang menteri pertahanan punya tanah ratusan ribu hektar, nah tapi anak buahnya, prajuritnya masih ada yang ngekos. Nah ini kan dipertanyakan oleh Anies. Nah tapi di saat Anies membicarakan itu, Prabowo nyela omongan keliru. Nah, yang aneh adalah dulu saat Jokowi yang ngomong dia mengiyakan, ketika Anies yang ngomong dia ngelak. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah tanahnya sudah nambah luas atau tanahnya sudah berkurang. Jadi untuk akhir sesi kali ini, kenapa kok kita seolah dilarang untuk mempertanyakan tanah orang berkepemilikan tanah yang sangat luas, Bung Alfian. Karena kan di dalam Islam itu kan juga ada kalimat atau firman Allah, janganlah harta itu hanya berseliweran di orang-orang kaya saja. Untuk closingnya silakan, Bung Alfian. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Ayat 7 ya, surat 59 ayat 7 yang mengatakan hendaklah harta itu tidak berputar di kalangan hanya orang-orang kaya saja. Nah, kembali kepada Bung Kameramen dan para pemirsa, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah saat-saat yang membuat kita punya kesempatan untuk mengkhabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa memilih pemimpin itu akan menentukan nasib sejarah dan peradaban bangsa kita. Nah, untuk urusan penutupan atau pernyataan penutupan dari saya, kata kuncinya yang jelas bahwa ketidaksediaan mengakui ratusan ribu hektar dan itu batal, tidak benar, ini palsu, segala macam, datanya mana, itu terusan dan itu kan ditanya seolah-olah kalau pakai bahasa logika sederhana, seolah-olah hanya omongan dia saja yang datanya benar. Padahal kan itu perlu dilakukan adu data dan adu cara mengolahnya. Nah mungkin sebagai penegasan buat pemirsa, mari kita luaskan kesadaran kita, akal sehat kita, kewarasan kita, dan keinginan kita bahwa anak-anak kita akan lebih bahagia dari kita, lebih aman, lebih nyaman, lebih murah, lebih praktis, lebih sehat, dan itu tidak mungkin kalau kita memilih yang lain. Kita pilih yang nomor 1 saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.